Perbedaan bertobat dan berubah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa pertobatan itu hanya sekali seumur hidup, sedangkan perubahan itu bisa terjadi secara terus-menerus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 misalnya, kita bisa lihat contohnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh." Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, ini pada hari Pentakosta, di mana beberapa hari yang lalu mereka menghujat Yesus dan mereka menghina Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali dan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, demikian Roh Kudus turun, dan pada waktu Roh Kudus turun, mereka masih berkumpul di situ, dan Petrus berkata kepada mereka bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mendengar hal itu, sangat terharu mereka, lalu mereka bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Jadi pertobatan itu dimulai kalau kita lihat mereka mendengar firman Tuhan. Dan setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka sangat terharu. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan bahwa mereka telah berduka cita atas dosa mereka. Dan pada waktu mereka berduka cita akan apa yang telah dia lakukan, yang selama ini dia menghina Yesus dan selama ini dia hidup di dalam dosa, dan setelah mendengar firman Tuhan tadi, dia tahu bahwa Yesus inilah juru selamat. Dia adalah Tuhan. Jadi apa yang harus mereka lakukan kalau mereka telah berbuat dosa? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Apa artinya bertobat? Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi bertobat itu memberi diri kita kepada Kristus. Jadi bertobat dari yang selama ini dia tidak memberi dirinya kepada Kristus,
dan dia hidup di dalam dosa. Setelah mendengar firman Tuhan, dia sadar dosanya, kemudian dia memberi diri dibaptis dalam nama Yesus, dan terjadilah pengampunan dosa bagi mereka. Jadi orang yang bertobat itu sekali untuk selama-lamanya. Yang selama ini dia tidak memberikan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin oleh Yesus, dan pada pertobatan itu dia memberikan dirinya dan mengakui dosanya, mengakui Yesus sebagai Tuhannya, mengakui Yesus bahwa Yesus yang disalibkan itu, disitulah pengampunan dosanya. Dan setelah dia memberikan dirinya kepada Yesus dan dia menerima Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka terjadilah pengampunan dosa. Bukan saja terjadi pengampunan dosa, setelah bertobat itu dia mendapat pengampunan dosa dan dia menerima Kristus menjadi Tuhannya dan memberikan dirinya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan pada waktu dia menerima Roh Kudus itu, disitulah namanya akan tertulis di surga. Ya, jadi bertobat itu sekali untuk selama-lamanya. Tetapi berubah itu, ya, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1, apa artinya berubah? Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi orang yang berubah itu adalah orang yang setelah meninggalkan dosanya dan memberikan dirinya kepada Kristus sebagai ibadahnya kepada Kristus yang telah mengampuni dosanya dan yang telah memberikan hidup yang kekal kepadanya sebagai ibadahnya yang sejati kepada Allah. Dia menjadi berubah. Dan perubahan itu pada waktu kita tadi mulai bertobat, di situ mulai terjadi perubahan yang terus-menerus di dalam hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati. Makanya setelah kita menerima Roh Kudus dan Kristus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, mulai sejak itu tujuan hidup kita menjadi berbeda sehingga kita berubah dari hidup duniawi kita, dan pada pertobatan itu kita masuk ke dalam Kristus, dan mulai dari situ kita akan berubah dari hari ke harinya sebagai ibadah kita kepada Tuhan yang semakin hari, seperti kata Paulus, aku ingin mengenal dan menjadi serupa dengan Dia. Jadi mulai sejak dia bertobat, Kristus ada, mulai dia pegangan hidupnya adalah firman Tuhan, dan hari ke hari
diperbaharui oleh Kristus itu, maka terjadilah perubahan demi perubahan. Jadi kalau berubah itu adalah akibat terjadi pertobatan. Dan dari hari ke hari dalam hubungannya dan cinta kasihnya kepada Tuhan, dia semakin diperbaharui, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus, atau semakin hari dia berubah semakin berbeda dengan dunia ini. Karena dulu kita duniawi, setelah itu kita diperbaharui. Itulah perbedaan berubah dan bertobat.